Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT pada hari ini kita bisa bertemu di pertemuan yang ketiga ya seharusnya. Bagi yang mungkin baru datang nanti ngikut saja. Jadi kita sudah mengadakan pertemuan ini sudah yang kedua kali sudah. Yang pertama itu kita bahas apa yang terjadi di masa Mekah itu belum ada. Jadi Mekah itu belum ada apa peristiwanya. Kemudian sampailah nanti ketika kakeknya Nabi Muhammad itu yang memimpin di Mekah itu. Kemudian pertemuan yang kedua kita bahas apa yang terjadi pada saat kakek Nabi Muhammad memimpin di sana sampai nanti Nabi Muhammad itu lahir, bahkan sampai dia menjadi pemuda. Nah kemudian sampai bahkan Nabi itu diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul. Nah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas Sirah Nabawiyah. Nah jadi bukunya yang ini ya. Nah mungkin ada yang punya di rumah kan, bisa nanti dipelajari lagi. Ini bukunya ada ya tidak tebal-tebal lama lah, 595 halaman kan. Kalau seandainya kita baca ini memang harus fokus gitu kan. Jadi barangkali ada yang suka baca itu tidak terasa ini habis itu kan. Tapi kalau yang tidak suka baca itu ini menjadi berat. Jadi memang kita niatin sih, kita harus niatin. Kalau tidak kita niatin tidak selesai buku ini. Nah tujuan kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini adalah pertama kita pengen tahu Nabi itu seperti apa, gitu kan? Karena banyak yang dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mengaku sebagai Nabi Muhammad itu adalah pimpinan dia, tapi dia tidak tahu kisah Nabi itu seperti apa. Nah maka dengan adanya agenda ini sebenarnya adalah biar kita tuh jadi tahu. Mungkin kita tidak sempat waktu itu baca kan, nah bisa kita agendakan agenda seperti ini. Nah mungkin ke depan kalau seandainya memang kita banyak kesibukan, barangkali ke depan kita bikinnya online, gitu kan? Mana tahu ketika dia datang mungkin sibuk, gitu kan? Maka kita agendakan online saja seperti itu ke depannya. Nanti kita nih sedang mencari formula yang tepat nih. Hari Minggu sudah kita coba, hari Sabtu kita udah coba, gitu kan? Nah sekarang kita coba online. Nah bagaimana responnya? Jadi seperti itu. Nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana peristiwa Nabi itu diangkat menjadi Rasul, dan setelah itu apa yang terjadi pada saat Nabi itu menjadi Rasul ya. Baik, sebelumnya saya mau nanya nih, Nabi Muhammad itu diamanahkan menjadi seorang Nabi pada usia berapa? Berapa? 40 tahun ya. Jadi Nabi itu diamanahkan menjadi seorang Nabi itu di usia 40 tahun. Nah jadi peristiwanya lah dimana pada saat itu Nabi Muhammad itu sudah mulai gelisah dengan kondisi umat yang kacau balau. Nah, ingat kata kuncinya, Nabi bermula dari gelisah. Berarti kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik di lingkungan kita, kalau kita tidak gelisah, wah itu kita berarti tidak termasuk orang yang mau menjadi pelopor perubahan. Kita kan melihat di sejarah itu, kalau kita baca buku sejarah, pasti perubahan-perubahan itu terjadi oleh orang-orang yang gelisah kan. Wah kok seperti ini ya kondisinya, gelisah. Tapi ada juga orang-orang yang orang tuh tidak ada sholat, biarlah lantak dia dewe lah. Nah gitu, kita tidak gelisah. Nah maka biasanya orang-orang yang gelisah inilah yang akan menghasilkan sebuah perubahan. Dia bahkan menjadi pelopor perubahan itu. Kalaupun dia tidak sanggup untuk bergerak secara langsung, mungkin dia hanya menggunakan kata-kata dia. Tapi kalaupun nggak sanggup dengan kata-kata dia, minimal mungkin dengan harta dia mungkin. Kalau tidak sanggup juga dengan harta, mungkin ya apa yang biasa dilakukan. Iya, karena dia yang penting gelisah tadi. Jadi pemuda Islam harusnya yang mau melakukan perubahan, kata kuncinya dia harus gelisah. Nah, gelisahlah kalian. Ya, ketika ada kondisi di daerah kalian tuh ternyata pemudanya seperti ini, gelisah, maka kita bermula dari gelisah. Nah, Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Beliau gelisah melihat di mana pada saat itu di Mekah itu orang-orang itu sudah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya mereka seringkali mencuri. Mencuri itu udah hal biasa gitu. Iya, jadi kalau
orang mencuri itu udah biasa baik itu, orang tidak ada gebu-gebui. Kemudian orang itu menipu, jual beli kan, menipu dia, sehingga banyak orang tuh tidak ada untung. Makanya Nabi Muhammad itu digelar Al-Amin, karena ketika beliau berjualan, beliau tidak menipu. Ya wajarlah orang tuh pengen belanjanya sama Nabi Muhammad, karena beliau tidak menipu. Ketika orang lain menipu, beliau tidak. Makanya beliau orang lebih udah usah belanja situ, kita tuh rugi, mending sama Nabi Muhammad be. Nah gitu. Jadi kita akan menerima hasil sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Kalau bahasa fisikanya itu, aksi itu akan menghasilkan reaksi yang sama. Kalau kita jujur, insya Allah orang juga akan melihat kita itu sebagai orang yang ini bagus, ini berkualitas, udah kita jadi langganan. Nah itu. Nah maka Nabi Muhammad SAW melihat kondisi seperti itu, gelisah beliau. Ditambah pula umatnya orang-orang Mekah pada waktu itu, mereka itu nyembahnya berhala, nyembah patung. Bayangkanlah kita minta sesuatu sama patung, tolonglah saya ini butuh duit, butuh rezeki, gitu kan? Ya gimana lah ya, cuma patung. Emang patung bisa apa? Nabi Muhammad melihat itu gelisah beliau. Ini tidak benar seperti ini itu. Cuman Nabi Muhammad tuh bingung, yang benarnya macam mana itu. Itu pula. Tapi beliau tuh, ya kalau kita melihat ada yang tidak baik kan, berarti kita tuh gelisah kan. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan bisa mengarahkan. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, jadi yang benar tuh macam mana lah. Nah, kita sedang mencari jati diri ibaratnya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu melihat kondisi seperti itu, maka beliau seringkali menyendiri, pergi ke Gua Hira. Gua Hira itu jaraknya 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 km lah. Dan beliau tidak pakai ojek waktu itu ya, belum ada ojek waktu itu. Tidak ada ojek, beliau jalan kaki dari Mekah ke bukit namanya Jabal Nur, Bukit Nur. Di bukit itu ada gua, namanya Gua Hira. Itu sekitar 1,6 kiloan. Jalan kaki tuh. Ya cukup jauh, 1,6 kilo tuh cukup jauh nih. Berarti 1000 meter. 1000 meter. 1 meter kan sepanjang ini tuh. Nah, 1000 kali ini. Bayangkan banyak, Pak, jauh tuh perjalanannya. Dan di Mekah itu beda dengan di Indonesia. Tanahnya tuh keras, kering. Batu-batu tuh runcing-runcing gitu. Jadi memang sangat sulit medan tempuh beliau. Nah, beliau seringkali menyendiri. Kenapa? Menjauh dari kondisi itu. Daripada beliau terkontaminasi, maka lebih baik beliau menyendiri, merenungkan apa ide-ide yang bisa dilakukan. Nah, itu bisa kita lakukan juga nih. Misalnya kita melihat kondisi apa, kita sesekali kita merenungkan, ya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan ini. Maka kalau perlu kita bikin planningnya. Bahkan untuk diri kita aja berubah itu, kita pun juga bisa bikin planning. Mungkin apa nih target harian saya, biar saya menjadi pribadi yang lebih bagus. Apa nih target mingguan saya? Apa target bulanan saya? Kita merenung. Bahkan kalau orang-orang para psikolog itu bilang, kalau perlu kita visualisasikan. Kita bayangkan, wah, kalau saya sukses, maka saya akan dapat rumah seperti ini, saya akan bisa berinfak seperti ini. Ya, itu terbayang. Nah, maka perlu hal itu untuk mengembalikan energi kita yang mungkin terpecah konsentrasi kita di dunia ini, kita kembali untuk fokus memperbaiki diri. Nah, Nabi Muhammad juga seperti itu. Ketika Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun, itu lebih rutin beliau, rutin. Bahkan apalagi waktu itu di bulan Ramadan. Seringkali beliau tuh ngajak istri beliau, pernah juga, tapi sesekali. Cuma yang lebih banyak itu beliau sendirian. Nah, ketika di bulan Ramadan pada waktu itu kan belum ada ibadah puasa, belum ada, karena Nabi itu belum mendapatkan perintah puasa. Bahkan wahyu aja belum turun waktu itu kan. Maka ketika Nabi Muhammad itu bertemu di bulan Ramadan itu, suatu malam bertemu dengan sesosok makhluk yang beliau tuh belum pernah ketemu sebelumnya. Bayangkan nih, antum duduk sendirian kan di atas gua nih, nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba ada orang datang, ada makhluk datang. Woi, itu apa terjadi? Kaget kan? Woi, apa-apaan ya? Kaget itu kan? Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kaget beliau. Lalu sosok tersebut malah memeluk Rasulullah. Dipeluk seperti ini. Sampai Nabi itu sesak napas itu.
Apa yang dibilang sama makhluk itu? Bacalah. Saya tidak bisa baca, kata Rasulullah. Karena Rasulullah nggak bisa baca emang. Nggak bisa nulis juga nggak bisa. Bacalah. Saya nggak bisa baca. Lalu dipeluk sama sosok tadi, dipeluk kuat. Saya nggak bisa baca, dia. Bacalah. Dia. Nah, oke, saya akan baca. Apa yang harus saya bacakan? Nah, barulah nanti sosok tadi langsung membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu ya bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah itu. Nah, 5 ayat itu. Maka kalau kita baca artinya, ayat itu kan menceritakan tentang bahwasanya Tuhan yang sebenarnya itulah yang telah menciptakan kita. Kalau patung mana bisa menciptakan kita? Toh dia aja diciptakan sama orang kan. Nah, maka ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu, beliau ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Cepat sekali buru-buru, takut gitu. Ya shock kan, kaget itu. Pada waktu itu kan lagi musim dingin, tapi beliau keluar tuh, keringat beliau. Berarti memang ketakutan. Ya karena belum pernah ketemu sebelumnya. Tiba-tiba datang pula di dalam gua itu. Maka pada itu langsung Rasulullah itu pulang, langsung ke rumah minta diselimutin sama si Khadijah. Nah, tapi Khadijah tidak ada lebay gitu ya. Bang, kenapa bang? Nah gitu ya. Kalau macam itu, sirohnya jadi beda. Ya. Tapi tidak, Khadijah tuh hebat. Dia tahu kondisi suaminya lagi ketakutan. Maka yang pertama kali dilakukan adalah menenangkan. Nah, gitu juga dengan kita nih. Kita kehilangan, kita mungkin mengalami musibah. Kita tenangin diri. Karena kalau kita tidak menenangin diri, kita terhanyut dengan emosi kita. Kita bisa saja melakukan sesuatu yang mungkin lebih berbahaya. Maka ya dia bunuh diri kan. Nah, itu udah tenang tuh. Nah, tapi kalau kita yang bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, kita akan bisa lebih mudah mengontrol diri sendiri. Nah, akhirnya setelah diselimutin, setelah tenang, barulah Khadijah diceritakan. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kenapa engkau seperti itu? Diceritakan, saya tadi bertemu dengan sosok yang seperti ini. Saya tidak pernah ketemu dia dari sebelumnya. Lalu dia memeluk saya, lalu dia menyuruh saya membaca. Diceritakan sampai detail. Maka Khadijah bingung juga, siapa juga malam-malam datang ke situ lalu suruh baca kan? Ngapain coba gitu kan? Ngapain juga gitu kan? Tapi dia penasaran. Nah, maka si Khadijah ini dia punya sepupu. Dia punya sepupu yang dia itu penulis penulis kitab suci lah. Dengan menggunakan bahasa Ibrani, ya, menggunakan bahasa orang dulu lah. Tapi dia ahli agama nih orang nih. Namanya adalah, siapa yang tahu? Ada huruf W. Warokah bin Naufal. Nah, Warokah bin Naufal. Dia ini sepupunya Khadijah, sepupunya istri Nabi, dan dia ini termasuk ahli agama, dan dia ini orang yang pernah menulis kitab suci. Kitab suci dia itu dengan bahasa dia. Nah, artinya apa? Pasti dia tahu tentang agama kan? Pasti dia tahu tentang sejarah. Maka ketika Khadijah diceritakan Nabi Muhammad seperti itu kondisinya, maka keesokan harinya beliau bertemu sama si Waraqah bin Nawfal itu. Waraqah bin Nawfal ini sudah tua nih orangnya. Udah tua, kemudian sudah matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, tapi dia ya bukan berarti kalau nggak bisa melihat berarti nggak bisa mendengar kan? Tapi masih bisa mendengar. Maka ketika ketemu sama Khadijah, lalu ditanya, diceritakan. Wahai sepupuku, kata Khadijah kan, coba engkau dengarkan nih, apa yang dialami sama suamiku ini. Apa? Coba ceritakan. Maka Nabi Muhammad cerita dia. Saya suatu malam ketemu sama sosok seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Saya disuruh untuk membacakan ini. Saya tidak pernah ketemu itu sebelumnya. Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya. Lalu saya disuruh untuk membaca. Nah, maka saya pun mengikuti itu, dan akhirnya dia tiba-tiba hilang. Nah, setelah Waraqah bin Nawfal mendengar kisah Nabi Muhammad kisah Nabi itu seperti itu, maka Waraqah bin Nawfal langsung bilang, wahai Muhammad, gitu ya, kalau memang seperti itu yang kau temui, benar nih kisahnya, maka sesungguhnya
sosok yang kau temui itu adalah seperti namus yang telah bertemu dengan Nabi Musa. Jadi istilah itu namus. Siapa namus itu? Itu malaikat Jibril. Itu istilah mereka. Di agama mereka nyebutin itu namus. Nah, dan dia mengatakan berarti itulah sosok namus yang pernah bertemu dengan Nabi Musa. Wah, berarti dia ini termasuk orang yang memegang kitab Taurat, ya kan? Nabi Musa. Nah, maka kata Waraqah bin Nawfal, seandainya nih saya masih muda, saya akan bantu engkau. Seandainya fisik saya masih kuat, seandainya saya masih hidup, seandainya saya masih siap untuk menolong engkau, saya akan membantu engkau ketika umatmu mengusir engkau nantinya. Maka Nabi Muhammad bertanya, memang dia akan mengusir saya ya? Karena kami bilang seperti itu. Saya akan membantu engkau ketika umatmu akan mengusir engkau nantinya. Loh, kok saya diusir? Padahal Nabi tadi apa? Orangnya jujur. Ketika jualan nggak pernah licik gitu kan? Jujur orangnya, tidak pernah berbuat curang. Kemudian beliau selalu berkata yang baik-baik saja, sering membantu keluarga, sering membantu tetangga. Tapi kok beliau diusir gitu? Makanya beliau kaget. Kok saya diusir gitu? Maka apa kata Waraqah bin Nawfal? Karena memang sesungguhnya kalau kita baca sejarah, ya kan? Dia ahli sejarah juga nih. Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca kitab suci, maka kata dia, orang-orang yang diamanahkan menjadi rasul ini biasanya akan dimusuhi oleh umatnya. Biasanya dia akan dimusuhi oleh orang lain. Maka apa? Artinya, kalau engkau adalah sosok yang bertemu dengan namus tadi, saya yakin engkaulah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu oleh umat Nasrani dan Yahudi selama ini. Nah gitu. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi itu dalam kitab suci mereka itu tertulis akan datang nabi terakhir. Itu sudah tertulis itu. Cuma ketika Nabi Muhammad datang, mereka tidak mengakui. Nah gitu pula. Anehnya. Ini tertulis dalam kitab suci mereka itu. Akan datang nabi terakhir. Namanya bahkan disebutin. Namanya Muhammad. Ya, bahkan ada juga namanya Ahmad. Ada juga namanya tuh mungkin beda-beda. Tapi merujuk ke Nabi Muhammad. Tapi yang jelas itu namanya Ahmad biasa dalam kitab suci dulu. Bahkan dalam Al-Qur'an pun juga disebutin Ahmad. Namanya Ahmad. Ya. Bahkan ada juga kitab suci mengatakan nanti dia akan muncul dari orang Arab, dari tempat yang banyak kurmanya. Dia punya cap stempel kenabian. Dia punya ciri-ciri dijelasin sama kitab suci mereka. Cuma ketika Nabi Muhammad itu datang, mereka justru nggak percaya. Nah ini, makanya kalau kita baca Quran surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu tuh menceritakan tentang kisah orang Yahudi sama Nasrani. Kalau orang Yahudi itu dia udah dikasih tahu nih sama orang, tapi dia tahu sebenarnya dia itu salah, tapi dia tidak mau ngaku. Tapi kalau orang Nasrani dia tuh tidak tahu, tapi dikasih tahu dia tidak mau tahu. Wah gitu, sama-sama salah lah itu, dua-duanya, gitu kan? Nah maka setelah Nabi Muhammad itu diceritakan seperti itu, maka barulah beliau memikir-mikir, ya kan? Berarti beban saya ini jadi besar gitu. Berarti kenapa mesti saya? Apa yang harus saya lakukan? Beliau udah tahu. Beliau cuma dikasih ayat Quran Al-Alaq 1 sampai 5 aja. Emang apa berikutnya? Udah tahu kan? Maka beliau seringkali kayak galau gitu ya. Bingung mau ngapain itu kan? Sehingga beliau teringat-ingat ucapan Waraqah bin Nawfal, saya diusir, kok saya diusir ya gitu kan? Nah, berarti ini sebenarnya kalau kita yang mungkin sebagai aktivis ya di kampus ataupun dimanapun itu, ketika ada yang memusuhi kita, sesungguhnya itulah jalannya para orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu memang seperti itu. Gitu. Nabi pun juga dimusuhi, bahkan udah dikasih tahu nih, dikasih tahu di awal gitu, engkau nanti akan diusir semua umat. Ya kalau sana kita emang dimusuhi sama orang, diusir sama orang, bisa jadi yang kita dapat itu benar itu. Bisa jadi itu emang jalannya para nabi lah yang kita sedang tempuh ini. Nah, tinggal bagaimana kita semangat lagi. Karena itu seperti itu kondisinya. Coba kita lihat nih dalam sejarah. Nabi mana yang tidak ada ditentang? Nabi Nuh, anaknya sendiri. Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri. Ya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Isa.
Nabi Zakaria bahkan dipotong gitu kan, dan lain sebagainya. Nah maka oleh karena itu kita yang mungkin aktif dalam kegiatan sosial, apalagi aktifnya dalam kegiatan keagamaan, kalau ada yang mengusir kita itulah jalannya para dakwah itu, para dai itu. Memang seperti itu. Kenapa? Allah ingin menyeleksi. Gitulah cara Allah menyeleksi. Nanti macam mana lagi? Mau pakai nilai SNMPTN? Tidak mungkin, ya kan? Nilai SNMPTN kita tinggi, wah berarti dia nih adalah seorang yang dai dan dia masuk surga. Oh, tidak bisa seperti itu. Maka Allah akan menyeleksi orang-orang yang memang benar-benar menolong agama Allah itu dengan cara diberikan ujian dakwah. Dia termasuk orang yang berguguran di jalan dakwah. Oh, ya kan? Dia termasuk orang yang nanti akan menjadi pengangguran di jalan dakwah. Ya, pengangguran ya. Atau dia memang orang yang penggerak nantinya. Itu tergantung kita. Maka sengaja tuh Allah akan berikan cobaan. Kalau dia berhasil lolos pada ujian itu, maka dia akan naik level. Dan itu sudah sejatinya. Nah, coba kita belajar dari Rasulullah SAW. Maka ketika beliau berdakwah di awal, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, pindah pergi ke Madinah, diperangin. Apa Nabi dia menyerah? Enggak. Berarti Nabi lolos ujian. Makanya wajar Rasulullah itu menjadi Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut kisahnya. Maka Nabi Muhammad SAW itu karena mendengar ucapan warga beliau itu terpikir-pikir dia kan. Dan dia penasaran ingin bertemu lagi sama malaikat Jibril tadi. Pergilah dia sering ke bukit Gua Hira itu. Dia ngecek manolah Rasulullah itu kan. Udah ketemu-temu, udah ada itu. Pulang, keesok lagi datang lagi. Masih udah ketemu. Soalnya beliau tuh kayak gara-gara ucapan itu tuh jadi pikiran dan beliau tuh seolah-olah ingin terjun aja ke bawah itu, ke bukit tadi itu. Karena dicatat dalam sejarah itu Rasul tuh gara-gara hal itu beliau ingin melemparkan diri beliau tuh ke bawah gitu, dari atas bukit tuh. Karena beliau tuh jadi pikiran betul gitu. Mana malaikatnya tidak muncul-muncul pula itu kan. Bingung beliau mau ngapain. Nah, sehingga tibalah suatu malam ketika beliau berada di Gua Hira itu, malaikat Jibril menampakkan wujudnya bukan lagi wujud manusia, tapi memang wujud asli beliau. Dikepakkan sayapnya itu, oh sampai ujung. Kaget Nabi kan? Kalau zaman sekarang mungkin tidak terlalu kaget lah. Kenapa? Karena lah pernah nengok di Indosiar kan. Oh, ada yang terbang gitu kan. Ada Superman bisa terbang. Nah, sama Nabi kan belum ada contoh. Belum ada contohnya orang terbang itu macam mana. Paling ada terbang lalat cuma nyamuk aja kan. Kalau orang terbang memang belum ada zaman dulu. Tidak terbayang. Maka ketika pada malam hari itu Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril itu melayang. Wah, makin kaget beliau. Kalau di pas pertemuan pertama itu memang beliau nampak tapi wujudnya manusia itu. Nah ini tidak terbang gitu. Kaget, langsung lari beliau kan. Dan malaikat Jibril itu ngomong, "Wahai Muhammad, saya Jibril, saya utusan Allah. Sembahlah Allah." Wah, makin takut beliau. Lari. Pokoknya setiap kemana Rasul itu menghadap, ada sosok itu. Karena ada kan. Kaget. Maka bahkan Nabi itu sampai lari itu jatuh. Ketakutan. Tapi beliau tetap lari. Ketika ada ketakutan, nyampe di rumah minta diselimutin sama Khadijah. Nah, ketika si Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW, turunlah SK. SK pengangkatan Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu SK pengangkatan Muhammad sebagai seorang nabi. Kalau nabi hanya menerima wahyu kan, tidak ada diwajibkan untuk dakwahan. Maka ketika turun SK kedua, kan, itu Quran surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, hai muslimut, bangun, berilah peringatan. Disuruh kita tuh, yang diam-diam baik, nengok kondisi selama ini. Yang selama ini cuma ngeluh aja. Yang selama ini cuma nyalahin orang. Bangun, ayo ambil bagian. Jadilah orang-orang yang berdakwah. Maka di sini
ya Mudatsir, kum fa'anzir. Bangunlah, berilah peringatan. Nah, jadi Nabi Muhammad pada waktu itu disuruh untuk mulai bergerak, mulai berdakwah. Nanti bisa dilihat di Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, intinya hai muslimun, bangunlah, lalu berilah peringatan, lalu pakaianmu bersihkanlah, lalu perbuatan dosa tinggalkanlah. Janganlah kamu berharap untuk mendapatkan sesuatu, ya, dengan niat. Janganlah kamu melakukan sesuatu dengan niat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, ini kita harus ikhlas. Karena nanti kalau udah ikhlas, misalnya gini, Nabi Muhammad disuruh berdakwah nih, mana nih gajinya? Saya udah dakwah nih, nah, gitu kan. Berarti orang-orang yang seperti itu memang akan akan diseleksi sama Allah SWT. Makanya kita kalau yang aktif di lembaga dakwah, kegiatan sosial, maka kita tuh tidak usah berharap adanya uang dapat dari kita. Nah, macam ini nih kan, saya bikin kajian seperti ini, saya tidak mengharap uang dari kalian itu kan, karena saya paham bahwasanya kita itu adalah dai apapun profesi kita. Kita adalah dai apapun profesi kita. Misalnya saya ini misalnya kita seorang guru, kita dai. Kita seorang tentara, kita juga dai. Karena yang namanya dai itu, bahkan ada hadis itu kan, sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu pun namanya dakwah. Makanya kita mendefinisikan yang namanya dakwah itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya mengemik, tapi setiap hal. Kalau kita tuh ngajak orang kepada kebaikan, itu namanya dakwah. Misalnya, sholat yuk, kita sholat nih, udah azan nih, itu pun dakwah, ya kan? Bang, lututnya nampak bang, aurat, turunin nih, itu kan, celananya. Mereka melakukan kebaikan, itu pun dakwah. Karena selama ini kalau di persepsi kita, yang namanya dakwah itu kita harus jadi ustadz dulu. Ini salah, ya kan? Padahal kita semua bisa menjadi seorang dai. Maka oleh karena itu kita bahas seperti ini. Saya ini dai yang berprofesi sebagai mahasiswa. Kan cocok tuh. Saya adalah seorang dai yang berprofesi sebagai mahasiswa. Saya adalah seorang dai yang berprofesi sebagai guru. Saya adalah seorang dai yang berprofesi sebagai pengusaha, gitu. Jadi kita bisa berdakwah dimanapun. Nah, maka dalam Quran surah Al-Mudatsir tadi, Allah itu mengatakan, janganlah kamu memberi dengan maksud ingin mendapatkan balasan lebih banyak. Kan? Nih, kita bacakan ya, arti Al-Mudatsir, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ini kalau orang-orang yang memang benar-benar ingin membantu agama Allah, ingin berdakwah, maka Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 ini menjadi prinsip. Jadikan itu prinsip. Kita yang aktif di lembaga Islam, jadikan itu prinsip. Pertama, jangan selimut, jangan diam baik. Ada kawan yang sibuk bekerja, kita diam baik. Jangan. Kita harus apa? Berselimut, bangun. Tuh. Misalnya kita aktif di lembaga apa gitu kan. Orang lain sibuk bikin kegiatan, sibuk mensosialisasikan agenda kita. Kita malah duduk-duduk baik. Terus itu bukan tipe dai. Kita harus apa? Hai orang berselimut, bangun. Lalu ngapain? Berilah peringatan. Disuruh apa? Untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita apa? Disuruh mengagungkan Tuhan. Jadi, apapun profesi kita, yang utama yang kita lakukan adalah mengagungkan Allah SWT. Meskipun metodenya beda-beda. Kemudian apa lagi? Yaitu dengan cara kita membersihkan pakaian. Biar apa? Biar orang itu ngeh dengan kita. Nengok pakaian kita bagus, nengok penampilan kita keren, maka orang akan mau ngikutin kita. Nah, ada sosok di Indonesia ini yang saya itu cukup idola sama dia, namanya Host Cokro Aminoto. Host Cokro Aminoto ini, dia adalah disebut juga bapaknya bapaknya bangsa, bapaknya pendiri bangsa.
gurunya bangsa. Kenapa? Soekarno itu berguru kepada Hosokuro-Aminoto ini. Kemudian Haji Agus Salim itu berguru kepada Hosokuro-Aminoto ini. Dan beliau adalah sosok yang berhasil menggerakkan massa, di mana pada saat itu Indonesia lagi dijajah. Tapi beliau berhasil menjadi tokoh pada waktu itu. Bahkan dalam buku sejarah itu disebutkan beliau pernah memimpin yang namanya Syarikat Dagang Islam, ya, nanti berubah namanya menjadi Syarikat Islam. Itu adalah organisasi terbesar di Asia pada waktu itu. Di masa Indonesia lagi dijajah, luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat menekuni Quran Surat Al-Mudaththir ini. Ya, beliau dakwah itu tidak perlu digaji. Bahkan dalam sejarah disebutkan beliau itu, Hosokuro-Aminoto itu, dia anak priai, anak bangsawan. Memang orang yang memang sudah punya jabatan itu, sudah berada lah. Tapi beliau memilih untuk kegiatan sosial. Ya, beliau tinggalkan jabatan beliau itu, beliau tinggalkan keuntungan beliau itu. Kemudian apa lagi? Pak, coba kalian lihat foto-foto Hosokuro-Aminoto itu. Pakaian itu rapi, betul kan? Kan ada kumisnya yang agak melengkung gitu kan. Tapi pakaian itu rapi betul. Nah, itu metode Quran Surah Al-Mudaththir 157 ini digunakannya. Nah, kemudian apa? Ketika beliau ngumpulin masyarakat, bikin kajian-kajian itu, beliau tidak minta duit. Nih, makanya beliau dikenal sebagai bapaknya para tokoh bangsa di negeri kita. Hosokuro-Aminoto. Ya, baik, kita lanjut. Jadi setelah turun Quran Surah Al-Mudaththir ayat 157 itu, maka Rasulullah SAW mulai berdakwah. Kemana beliau berdakwahnya? Pertama kali yaitu ke orang-orang terdekat beliau yang sekiranya bakal bisa untuk diajak. Pertama kali itu adalah tentu istri beliau, Khadijah. Khadijah dakwah, oh masuk Islam, langsung menerima. Kemudian ponakan beliau, Ali bin Abi Thalib, masuk Islam. Waktu itu Ali itu masih muda. Kemudian anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah, masuk Islam juga. Kemudian sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, masuk Islam. Nah, itu 4 orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi kalau ditanya ya, siapa yang pertama kali masuk Islam? Maka jawabannya ada 4. Karena beda kategori nih. Kalau di kalangan emak-emak namanya Khadijah. Kalau di kalangan anak-anak namanya Ali bin Abi Thalib. Kalau di kalangan bapak-bapak itu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di kalangan di kalangan budak itu namanya Zaid bin Haritsah. Nah, ini namanya perlu diingat. Nah, dari 4 orang inilah nanti akan menyebar agama Islam itu. Yang paling banyak mendapatkan anggota baru atau umat Islam yang baru itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dia berhasil pada saat itu ketika beliau masuk Islam, beliau langsung mengajak Utsman bin Affan. Habis itu ngajak pula Thalhah bin Ubaidillah, ngajak pula Zubair bin Awam, ngajak pula Abdurrahman bin Auf. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga apa? Karena beliau yang mengajak, maka otomatis setiap amal ibadah yang dilakukan sama Utsman bin Affan, amal ibadah yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf, itu pun juga dinikmati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Dalam Islam itu disebutkan ada 3 sumber amal jariah. Ayo, dari mana saja? Ada yang tahu tak? Ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Harta, betul. Amal sedekah jariah, ya kan? Apa lagi? Betul, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, maka kita kan mungkin sholat kita, ngaji kita mungkin tidak sanggup untuk membuat diri kita masuk Islam, masuk ke surga. Bisa jadi amal dakwah kita yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita. Maka kita harus menginvestasikan waktu kita untuk mencari sumber-sumber amal jariah itu. Kita belajar nih kan, belajar
dapat ilmu, kita bagikan ke orang lain. Mana tahu orang lain itu jadi ngerti, sehingga dia beramal dengan ilmu itu, maka dia akan mendapatkan amal jariah. Atau mungkin misalnya karpet ya kan, karpet musola nih, kita infakin. Setiap orang itu pakai karpet itu, maka dia akan mendapatkan amal jariah. Nah, Masya Allah, makanya kita harus mencari titik-titik sumber dari amal jariah itu. Seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW pun mengajak sahabat yang lain. Nah, maka tadi saya katakan yang paling banyak itu nanti Abu Bakar Siddiq. Dia dapat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Nah, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, juga Sa'id bin Zaid. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka dari 10 orang itulah nanti akan muncul orang-orang yang lain. Meskipun yang agak terlambat masuk Islam itu Umar bin Khattab. Ya, Umar ini dia masuk Islam itu di tahun 6 kenabian. Ya, agak lama. Tapi ketika dia masuk Islam, itu perkembangan Islam luar biasa. Itu Umar bin Khattab ya. Nah, baik. Setelah beliau berdakwah kepada teman-teman beliau, setelah beliau turun ayat untuk beliau berdakwah kepada orang-orang yang keluarga beliau, keluarga besar, ya kan? Kepada bibi beliau, paman beliau, kemudian kakek beliau, itu kan, yang masih hidup. Nah, maka mulailah dikumpulin. Nah, pertemuan perdananya seperti ini. Jadi Rasulullah tuh pakai strategi beliau. Gimana lah caranya ngumpulin keluarga, lalu nanti saya akan berdakwah. Apa yang saya lakukan? Maka beliau dapat ide nih. Beliau ajak makan-makan. Nah, nih strategi ngajak makan-makan nih cocok nih dipakai untuk mendapatkan pengurus baru di organisasi kalian. Nabi seperti itu. Maka beliau ngajak paman beliau makan-makan. Diundang sama beliau. Ayo paman, bibi datang ya malam pagi ya. Saya ngajak makan nih. Makan. Maka malam itu datang bibi beliau, paman beliau ya, ponaan, sepupu datang. Makan-makanlah. Pas makan-makan, Nabi lihat lagi makan kan. Wah ini mantap nih. Kalau masuk Islam semuanya ini kuat saya jadinya. Setelah makan, mulai Nabi mengatakan, Bu, paman, bibi, izin gitu kan. Hajat saya ya, samping ngajak makan-makan ini saya ingin bercerita, saya ingin mohon pendapatnya. Jadi sesungguhnya saya ini diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul, ngajak orang pada Islam. Apa itu Islam? Saya disuruh untuk tidak lagi menyembah berhala dan sebagainya. Wow, langsung marah tuh Abu Lahab. Itu orang pertama tuh. Wah, langsung tunjuk. Weh Muhammad, kamu nih masih kecil, kamu nih ponaan kami gitu kan. Masih muda. Kamu kok udah menyampaikan ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan nenek moyang kita dahulu. Itu bahaya ini. Jangan kamu sebarkan ini. Tidak usah kamu ngomong-ngomong itu lagi. Baru Nabi mau ngomong kan, langsung disekak sama Abu Lahab. Nengok kondisi pada itu panas. Ekspresi wajah orang tuh kaget semua, bingung dengan apa yang dibawa sama Nabi Muhammad ini. Maka Nabi Muhammad pada malam pertama itu tidak melanjutkan. Jawab Bu, ya saya kan cuma pengen minta pendapat Bu, itu kan saya pengen minta pendapat bibi sekalian, Udah, akhirnya Rasulullah diam. Tidak ada lagi beliau melanjutkan dakwah pada hari itu. Bubar semuanya. Setelah itu Nabi Muhammad melihatlah ada beberapa orang itu yang dia tuh kayak penasaran. Salah satunya itu bibi beliau namanya Sofia. Nah, Sofia ini nanti punya anak namanya Zubair bin Awam. Nah, Sofia ini bilang sama Muhammad itu kan, wahai Muhammad itu kan, apa yang kau lakukan saya penasaran nih, apa? Coba ceritakan. Diceritakan. Baru Sofia itu agak paham, tapi belum dia masuk Islam. Lalu Abu Thalib pun juga seperti itu, diceritakan sedikit-sedikit. Abu Thalib itu tidak terlalu mempermasalahkan itu, tapi beliau siap mendukung, tapi beliau belum mau masuk Islam. Nah, lalu Rasulullah karena beliau ingin sekali keluarga beliau itu masuk Islam semuanya, biar beliau tuh ada dapat dukungan lah dari keluarga. Maka
malam yang lainnya, beliau undang lagi makan-makan. Pak dia undang paman, apa kata bibi beliau, Sofiah tadi? Woi Muhammad, gak usah lah ajak Abu Lahab lagi. Nanti diserang gitu. Nanti kamu akan diganggu lagi, kamu akan dicaci lagi. Gimana ya gitu kan? Iya sih kata beliau, tapi saya tuh pengen beliau tuh masuk Islam juga gitu kan. Nah, kayaknya udahlah, ya apa-apa saya bawa be. Maka apa? Abu Lahab diundang. Tetap diundang pada itu. Makan. Belum selesai makan, Abu Lahab tuh bilang, "Weh Muhammad, kau ini mau ngomong yang macam orang lagi yo?" Oh, langsung udah disekat nih. Tapi pada waktu itu Nabi itu sudah kuat. Dah, kalau dah hari ini kapan lagi saya ngomong ini? Makanya itu. Ya izin paman-paman sekalian, bibi-bibi sekalian. Apapun yang terjadi saya akan menyampaikan ini. Kalaulah paman bibi akan memusuhi saya, akan menghalangi saya tidak akan berhenti untuk berdakwah ini. Maka sesungguhnya paman ibu sekalian, sembahlah Allah yang sebenarnya. Jangan kita menyembah berhala. Kita harus berkata jujur. Jangan kita mengganggu orang lain. Jangan kita membunuh orang lain. Jangan kita berbuat curang. Ya, sembahlah Allah semata. Sesungguhnya kalau kita mati itu kita akan adanya surga sama neraka. Nah, maka Abu Lahab pada waktu itu nengok Nabi Muhammad itu seperti itu, dibantah lagi. Maka ada paman beliau yang lain mengatakan, udahlah Abu Lahab, ya kan? Kalaupun nanti Muhammad ini salah, ya biarlah dia berurusan dengan diri sendiri. Tapi kalau seandainya dia benar, maka keluarga kita naik derajatnya. Woi, itu keturunannya Abu Lahab tuh, itu kan gitu jadi cerita itu. Kak Sofiah mengatakan, wadah Muhammad, saya akan siap bantu engkau. Apapun yang terjadi pada engkau, kalau apapun yang kau butuhkan, saya siap bantu engkau. Maka Abu Thalib pun juga seperti itu. Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad, katakan saja apa yang kau inginkan, saya akan siap bantu. Saya siap bantu. Tapi mohon maaf Muhammad, untuk saat ini saya belum mau masuk Islam. Nah itu Abu Thalib. Maka nengok keluarga itu Abu Lahab kayak tersudutkan itu. Beliau dewek nolak. Maka Abu Lahab keluar rumah waktu itu. Nah maka tinggal alhamdulillah yang di dalam rumah itu masih ada orang-orang yang siap untuk menolong Rasulullah SAW. Nah berarti tuntas, di keluarga tuntas. Cuma Abu Lahab yang keluar. Lalu turun lagi ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah lebih luas lagi. Kalau tadi kan disuruh untuk kepada kerabat terdekat. Dalilnya apa? Quran surah Asy-Syura ayat 214. Katanya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Nah, itu paman beliau, bibi beliau tadi. Lalu turun lagi ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW itu untuk dakwah secara terang-terangan kepada orang lain lagi. Nah, itu terjadi di tahun 4 kenabian. Nah, jadi Nabi itu ada namanya fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada fase dakwah secara terang-terangan. Sebenarnya kalau dibilang sembunyi-sembunyi tidak juga sih. Dakwah secara terbatas, nah itu yang lebih bagus bahasanya, ya. Dakwah secara terbatas. Karena beliau tidak bisa, ayo ikutin seminar, tidak bisa kan? Ayo ikutin kajian bersama Muhammad, tidak bisa seperti itu. Nanti beliau akan diserang. Maka beliau terbatas, hanya bisa face to face, rumah ke rumah, ya. Ngajak orang lagi ngumpul, beliau datang, macam itu bisa ya. Tidak bisa beliau tuh ngumpul orang tuh tidak bisa. Nah maka itu terjadi cukup lama, 3 tahun. Dari Nabi berusia 40 tahun sampai Nabi berusia 43 tahun. Nah maka Nabi itu 3 tahun itu dakwah secara terbatas. Tapi luar biasa, meskipun terbatas, ya para pengusaha banyak yang masuk Islam, para budak banyak yang masuk Islam. Ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ya, ada Khabbab bin Al-Arat dan lain-lain. Di kalangan mak-mak juga banyak masuk Islam, ya, maknya Abu Bakar As-Siddiq, maknya sahabat-sahabat yang lain itu banyak, istrinya dan sebagainya. Kemudian di kalangan anak-anak muda banyak juga, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, banyak. Nah, dari ini dari cuman sedikit ini maka di tahun 4 kenabian, ketika Islam disuruh disebarkan secara terang-terangan sama Allah SWT, turun ayat, ya, sampaikan secara terang-terangan. Maka yang pertama kali melakukan itulah Nabi Muhammad langsung. Nabi Muhammad langsung pergi beliau ke atas bukit namanya Bukit Sofa. Jadi kalau kita nanti
ke Ka'bah ya. Nah, semoga saja ya. Nanti ada namanya Bukit Sofa, ada namanya Bukit Marwah. Itu kita nanti sa'i di situ kan. Nah, maka di Bukit Sofa itu Nabi langsung naik atas bukit itu. Langsung dia teriak, "Woi orang Mekah, kumpul." Waktu dulu kan belum ada grup WA ya. Ya grup WA ya kumpul kan. Tapi meskipun belum ada grup WA, kalau disuruh kumpul pada waktu itu kumpul orangnya. Nah, sekarang informasi itu nyampe ke WA masing-masing, tetap juga udah kumpul gitu kan. Nah, seperti itu. Maka Nabi itu waktu ketika mengatakan kumpul semuanya, kumpul. Ada informasi. Maka orang Mekah melihat yang berteriak itu adalah Nabi Muhammad. Beliau tahu kan, Nabi Muhammad itu orangnya jujur, selalu berbuat baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Pasti orang percaya nih. Makanya kalau Nabi Muhammad itu ngomong macam itu, wah ini berita nian nih, kumpul semuanya. Ada apa Muhammad? Nabi mengatakan, wahai orang Mekah, jika seandainya aku katakan di balik bukit itu ada pasukan yang siap menyerang kita, kalian percaya ada? Maka kata orang-orang tadi, wahai Muhammad kami percaya. Kalau apa yang kau katakan, kenapa selama ini kau selalu berkata jujur? Engkau tidak pernah bohong. Kami percaya apa yang kau katakan. Maka Nabi, wah nih, berarti mereka ini mudah diajak nih, kan? Lalu ketika Nabi langsung menggantikan pertanyaannya, wahai orang-orang Mekah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kalian bahwa saya sembahlah Allah sebenarnya bukanlah patung, bukanlah berhala. Sesungguhnya setelah kita meninggal nanti ada namanya akhirat. Akhirat itu isinya surga sama neraka. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat curang, kalau kita mencuri, kalau kita berkata bohong, kita akan masuk neraka nantinya. Tapi kalau kita berbuat baik, saling membantu, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan dimasukkan dalam surga yang dalamnya itu banyak sekali kenikmatan. Maka wahai orang Mekah, saya ingin mengajak kepada kalian semua masuklah ke dalam agama Islam, karena saya akan menyelamatkan kalian dari siksaan api neraka. Langsunglah orang-orang itu apa nih, gilo tadi. Mulai ini nih, mulai stres. Padahal baru aja beberapa detik yang lalu beliau mengatakan apa? Kami percaya apapun yang kau katakan wahai Muhammad, engkau tuh jujur orangnya. Tapi ketika Nabi mengajak dia kepada dakwah, maka orang waktu itu bingung. Ada orang yang lalu stres. Bahkan waktu itu Abu Lahab nengok tuh, Abu Lahab yang tadi nolak tadi kan, datang dia. Wahai Muhammad, hanya gara-gara ini kamu mengajak kami ke sini, ya? Hanya gara-gara ini engkau mengumpulkan kami lah jauh-jauh datang ke sini cuma mau menyampaikan khayalanmu aja, imajinasimu aja. Karena waktu itu mereka belum tahu namanya surga neraka itu belum tahu mereka. Yang pendapat mereka itu kalau mati ya selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Orang yang selama ini mungkin seringkali berbuat curang, seringkali mencuri, selesai. Kalau mati selesai. Oh, kalau Islam tidak. Islam begitu adil. Kalaulah mungkin selama ini di dunia orang itu mungkin seringkali ganggu kita, maka di akhirat mereka akan mendapatkan siksaannya. Adil kan? Masa orang yang mencuri dihukum mati dan dia aman saja? Itu kan? Tapi dalam Islam tidak. Dia mencuri di dunia, di akhirat pun dia akan mendapatkan siksaan itu. Itu adil itu. Nah, ketika Abu Lahab itu dicerita seperti itu, ini imajinasi kamu saja wahai Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Oh, gara-gara nunjuk-nunjuk ya, mau tunjuk-tunjuk ya Nabi Muhammad itu. Masya Allah ya. Anggapnya kita tuh kayak rektor itu tunjuk-tunjukin kepala ya. Wah, itu marahnya rektor ya kan. Nah, Nabi Muhammad pun juga sebenarnya dia nggak marah. Dia tenang aja, dia sabar. Karena dalam Quran surah Mudaththir tadi kan ada tuh yang terakhir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi kalau kita dakwah, kalau kita ngajak orang kebaikan, orang tidak mau ya udah gitu. Tugas kita cuma ngajak. Ya, ayo ikut agenda kajian siro nih. Kita cuma ngajak nih, saya cuma ngajak. Mau berapa orang datang, terserah. Yang penting kita udah ngajak. Kewajiban kita ngajak. Ya kan? Kewajiban kita ngajak. Itu saja. Nabi Nuh, anaknya sendiri tidak masuk Islam. Nabi Muhammad, paman sendiri tidak masuk Islam. Tapi beliau sudah mengajak, sudah selesai kewajibannya. Kalau Nabi itu istri anak. Nah, anaknya, bahkan istri juga kan, seperti itu. Kanan. Nah, makanya tugas kita tuh ngajak be. Maka itu kita termasuk dalam bagian dakwah. Maka setelah Abu Lahab nunjuk-nunjuk itu, langsung turun surah
Namanya Al-Lahab. Nah, ya kan? Yang tapat siada Abi Labi Watab, ma agada arum malakas dan seterusnya itu. Itu menceritakan tentang bagaimana Abu Lahab itu direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga warga tadi itu bingung dia. Cayo dah ya, cayo. Yang percaya mungkin dia langsung ngajak diskusi lagi sama Nabi Muhammad. Tapi kalau yang percaya bubar dia langsung. Nah, yang bingung ini ragu-ragu nih. Cayo dah ya. Dah ya. Cayo dah. Bingung dia. Tapi yang masih ragu nih masih bisa kita tarik. Tapi kalau yang memang penasaran, dia langsung ketemu sama Nabi Muhammad. Ceritakan lagi, Pak. Ceritakan apa itu? Masuk Islam. Gitu. Ternyata banyak dampaknya. Kalau kita mensiarkan, banyak dampaknya. Makanya kita sekarang kan udah masuk era digital kan, era media sosial nih. Kalau kita siarkan apa yang kita lakukan, ya bisa jadi orang itu tergerak untuk ikut serta dalam kita. Apapun lah organisasi kalian dalam sehari-hari di kampus kan. Kalau ada kegiatan yang baik, dibagikan ke orang lain. Mana tahu ada orang tertarik untuk ikut serta sama kita. Gara-gara apa? Nengok postingan. Kan kalau itu kan yang ikut kajian sirahnya kan ada tuh pertanyaannya tuh. Dapat informasi dari mana? Oh, banyak bilang dapat informasi dari WA-nya abang ini. Dapat informasi dari WA-nya kakak ini. Wih, dapat nama jariah dia nih. Gitu kan. Makanya kita harus mensiarkan di media sosial. Nah, akhirnya itulah masuk fase tahap dakwah secara terang-terangan. Itu di tahun 4 kenabian. Ternyata dampaknya apa? Memang Islam orang semakin dibicarakan. Dibicarakan di mana-mana, Islam dibicarakan, Nabi Muhammad diceritakan, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, orang-orang yang selama ini tidak tahu Islam ini dan dia benci dengan Islam ini, maka mereka semakin brutal, semakin beringas untuk membunuh atau ingin mengganggu aktivitas dakwah Nabi SAW. Maka kalau kita baca sejarah itu, di tahun 4 kenabian itu mulailah orang-orang, "Woi, kamu Islam ya? Woi, kamu nih sesat." Nah, itu banyak tuh macam itu kan. "Woi, kamu ini apa nih? Sesat kamu nih. Sesat." Pokoknya gitu cara dia. Mental gitu dijatuhin. Nah, bagi kalau itu kan sempat ngobrol ya kan. Nanti dunia kampus dengan dunia sekolah tuh wah beda. Dunia kampus mungkin kita akan bisa jadi, "Woi, sok suci" gitu. Kan ada seperti itu nanti. Ya. Kini orang pakai jilbab. Kalau di sekolah mungkin aman-aman saja. Tapi kalau nanti di kampus bisa jadi ada yang, "Wah, sok suci nih." Ada yang seperti itu. Perjuangannya lebih berat. Nah, maka di tahun 4 kenabian itu orang-orang yang sangat benci sama Islam itu mulai nyisir. Siapa be yang Islam? Nah, yang pertama kali ini kan tuh para tuan yang punya budak. Contohnya misalnya ada Abu Jahal. Abu Jahal tuh punya budak namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, itu sudah masuk Islam tiga-tiganya. Tapi dia menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislamannya. Diam-diam. Kalau tahu Abu Jahal selesai urusannya. Maka pada saat itu ketika Abu Jahal nyari-nyari informasi, oh dapat informasi. Apa itu masuk Islam. Sehingga apa? Digebuin, diseret kan, ditarik ke lapangan, diikat di lapangan. Tapi di lapangan ada dinding, diikat. Disuruh ditonton sama warga. "Weh, orang Mekah kumpul sini. Ini agamanya Muhammad nih. Pengikut Muhammad ini. Mana nih Tuhannya? Katanya Tuhannya lebih bagus daripada Tuhan kita. Mana nih? Coba kalau memang hebat, selamatkan orang bertiga ini." Tidak bisa. Kemudian disuruh, "Saya akan bikin mereka ini keluar dari agama Muhammad." Nah, so Abu Jahal ketemu sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, "Keluar kamu dari agama Islam. Saya tidak mau. Allah Tuhan saya, Rasulullah pemimpin saya." Wah, diketahui sama netizen. Oh, netizen tuh nonton ya kan di samping lapangan kan. Ya gagal, ya tidak bisa, ya kan. Wah, ketemu lagi sama emaknya Sumayyah. "Wah, Ammar bin Yasir, apa? Wah, Sumayyah, keluar kamu dari agama Islam. Saya nggak mau. Allah Tuhan saya. Muhammad itu pemimpin saya."
Diketahui lagi sama netizen, ya gagal itu, ada bisa ya. Masa setelah Abu Jahal ada bisa gitu kan. Oh, ini dipanas-panasi kan biasanya semakin ini kan, lagi brutal. Lalu pergi lagi kepada bapaknya Yasir, disuruh keluar. Kenapa juga dia? Kuat ketiga-tiganya. Anggap ya kalian apa di sini? Bapaknya, emaknya, anaknya. Kalau diancam seperti itu, sanggup nggak kita? Belum tentu. Belum tentu. Dan kita harus seperti itu. Meskipun kita diancam, apapun kondisinya. Kalau kita disuruh keluar dari agama Islam, jangan. Harus punya prinsip, harus kuat dari kita. Biarlah orang tua kita dibunuh, biarlah kita akan dibunuh, tetap jangan katakan bahwasanya Allah itu bukan Tuhan kita. Harus pegang itu prinsip. Maka Ammar bin Yasir pada waktu itu dicambuin, disiksa, cambuin, berdarah-darah dia kan, teriak-teriak dia, tolong, tidak ada. Nabi Muhammad pada itu lewat, sempat dia lewat, cuman Nabi itu tidak mau ikut serta ke situ. Kalau Nabi ikut serta, chaos asli. Itu bukan perang, apalagi ini bakal perang keluarga ya. Perang bani, perang suku jadinya. Karena suku Nabi itu suku terpandang. Iya, Bani Hashim, Bani Al-Muthalib. Berani dia ganggu Nabi Muhammad nanti, woi, suku ini gabung koalisi perang waktu itu. Maka Nabi memilih untuk doa saja. Keselamatan bagi keluarga Ammar bin Yasir. Surga bagimu, surga bagimu. Langsung bilang seperti itu. Nah, maka Abu Jahal udah disiksa habis-habisan. Visi dia untuk memurtadkan mereka itu gagal terus. Sehingga apa? Dia ketemu sama Ammar bin Yasir. Hei Ammar, keluar kamu dari agama Islam. Saya tidak mau. Ayo, caci Tuhannya Muhammad. Saya nggak mau. Saya akan bunuh ibu kamu. Saya tetap mau. Saya tetap mau Allah Tuhan saya. Oh, geram dia. Abu Jahal langsung ambil tombak, langsung dia pergi ke tempat ibunya Ammar bin Yasir, langsung ditombak dari bawah sampai ke atas. Tewas pada itu. Itu orang pertama yang syahid dalam Islam. Ibundanya Ammar bin Yasir, Sumayyah. Ini perlu diingat namanya, Sumayyah. Mana tahu besok memikir nama anak kan Sumayyah kan? Nah, ingat namanya. Sumayyah. Keluar, darah keluar banyak betul. Semua netizen tadi yang, oh yo gagal, udah bisa, terdiam semua, pucat semuanya. Wih, bunuh, tewas emaknya. Ammar bin Yasir langsung terpekik dia. Ibu, ya kan? Ibu, selamat ibu, ya kan? Nah, tapi Ammar bin Yasir nggak bisa ngapa-ngapain karena diikat. Nangis dia. Langsung Abu Jahal, ayo Ammar bin Yasir keluar dari Islam. Saya tetap tidak mau, Allah Tuhan saya. Masya Allah gitu. Kuat betul iman kaum muslimin itu. Iya. Nah, kita punya prinsip, jangan mudah dibayarin. Zaman dulu tuh mungkin lagi di zaman penjajahan kan. Nih, mie 1 kardus, beras 1 karung. Keluar dari Islam. Oh ya siaplah. Gitu. Itu bahaya. Makanya kita jangan seperti itu. Harus kuat prinsip kita. Tetap tidak mau seperti itu. Lalu apa terjadi? Langsunglah Abu Jahal pergi pula ke tempat bapaknya si Yasir, ditombak lagi. Tewas dua-duanya. Bayangkan nih, mak bapak kita tewas di depan kita dan diri kita tidak bisa ngapa-ngapain. Wih, itu stres itu. Maka Ammar bin Yasir pada waktu itu nangis dia, tolong ibu, bangun ibu. Sampai-sampai beliau mengatakan, udah saya keluar dari agama Islam, saya tidak mau lagi menyembah Allah SWT. Sampai seperti itu. Tapi itu nanti beliau sangat menyesal mengucap hal itu. Nah, setelah Ammar bin Yasir mengatakan hal itu tadi, dia tidak mau mengaku bahwasanya Allah Tuhan dia lagi, tidak lagi mau mengakui Muhammad pemimpin dia, dibebasin sama Abu Jahal. Kasih tahu sama netizen, berhasil kan? Makanya jangan masuk Islam, berani kalian masuk Islam lah, kalian kan seperti ini. Ammar bin Yasir itu lagi pikiran dia tuh udah kacau betul. Langsung pergi beliau ke tempat ibunya, ke tempat bapaknya, semua udah tewas gara-gara itu. Tapi beliau yang paling bersalah, yang paling mengganjal di hati dia tuh gara-gara ucapan dia tadi. Sebenarnya dalam hati dia tuh tidak ada seperti itu. Dia masih ingin Allah tuh Tuhan dia. Hanya modus untuk dia tuh bisa diselamatkan aja karena udah pusing.
ibu bapaknya tewas dan dia masih memikirkan kalimat dia tadi. Masya Allah. Maka setelah kejadian itu, setelah dimakamkan ayah dan ibunya, dia langsung pergi ke tempat Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Apa itu? Aku telah mengucapkan kata-kata yang Allah tuh gak suka. Apa? Saya mengatakan bahwasanya Allah tuh bukan Tuhan. Engkau bukanlah pemimpin kami, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Jadi gimana nih saya gimana nih, saya tidak terima lagi saya masuk surga ya. Tidak bisa lagi ya saya masuk surga ya. Kenapa? Syirik adalah dosa paling besar dan tidak terima lagi. Maka bingung Ammar bin Yasir. Jangankan Ammar bin Yasir, Rasulullah pun bingung. Gimana nih kasus macam ini nih? Dia dalam hatinya masih beriman, cuma gara-gara lisan aja. Jadi kasusnya macam mana nih orang? Maka nanti turun Quran, ya, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 106 misalnya. Ini saya belum dapat ayat ya. Nah, intinya dalam Quran surah An-Nahl ini, ayat 106 saya bacakan ya. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir itu, Nabi Muhammad bingung mau ngasih keputusan. Tapi Allah kasih jawaban langsung. Tab, Quran surah An-Nahl ayat 1 sampai 6. Ayat 106. Isinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Berarti dia akan disiksa sama Allah. Kecuali, ada kecuali nih. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal dalam hatinya tetap tenang dalam beriman. Maka apa? Dia tidak berdosa. Dikasih tahulah sama Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir, aman. Allah SWT menurunkan ayat ini khusus untuk engkau. Senang itu. Tidak berarti kan ibu beliau tadi meninggal, bapak beliau meninggal, tapi beliau senang betul Allah memaafkan dia. Berarti itu. Ini bisa kita jaga prinsip dalam hidup. Kalau mungkin kita dalam saat itu dihina sama orang, dicaci sama orang, asalkan Allah senang, cukup bagi kita. Ya. Pula ikut kegiatan itu, ikut kajian sesuci niat. Kita tengok Allah suka tak? Suka, cukup. Biarlah orang nyaci kita. Cak Ionian sholat ke masjid itu kan, macam ustaz baik. Allah suka tak dengan itu? Allah suka tak dengan itu? Suka. Ya sudah, cukup. Kalau tak ada orang yang mau mendukung kita, tak mau orang tu mensupport kita, tapi Allah support kita, itu sudah cukup. Ini pelajarannya dari kisah Ammar bin Yasir. Dan itu banyak lagi yang lain. Contoh lain. Nah, menjelang kita selesaikan ya. Udah mau habis ya, raso ya. Ada juga namanya Bilal bin Rabah. Ini kisahnya kita mungkin udah pernah dengar juga. Bilal bin Rabah. Beliau punya majikan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dia belum masuk Islam. Memang tidak masuk Islam, memang kafir dia kan. Tidak masuk Islam. Dia orang yang memusuhi Islam, benci sama Islam. Ternyata dia baru tahu, oh, ternyata budak saya ini masuk Islam namanya. Langsunglah dia diseret, diikat kepalanya seperti kayak hewan itu, dibawa, disuruh anak-anak bawa lari-lari. Kayak hewan. Itu Bilal bin Rabah. Bawa lari-lari. Jalan-jalan seperti ini, merangkak-rangkak. Ketika Bilal bin Rabah tidak sanggup lagi berjalan, diseret sama anak-anak. Terkikis-kikis tuh, punggung beliau tuh. Darah-darah. Gara-gara apa? Gara-gara dia masuk Islam. Disuruh keluar agama Islam, tidak mau. Ahad, Allah itu satu cuman. Lalu setelah itu dicambukin, ya, diikat di padang pasir itu, yang di bawahnya panas betul itu. Dicambukin pula di panas-panas terik itu. Disuruh keluar dari agama Islam, tetap tidak mau. Bahkan dalam sejarah itu disebutkan, Umayyah bin Khalaf meletakkan batu yang besar di atas tubuhnya Bilal bin Rabah. Biar dia keluar sampai sulit mau bernapas lagi. Itu sulit mau bernapas lagi. Batunya besarnya. Keluar dari agama Islam, nanti kamu mati. Tidak mau, biarlah saya mati. Yang penting saya menyembah Allah. Allahu Ahad. Nah, maka pada waktu itu kebetulan Abu Bakar Siddiq lewat. Nengok Bilal bin Rabah dia, wah ini satu kajian dengan saya nih. Itu. Waktu itu kadang Rasulullah itu juga bikin kajian, cuman masih sembunyi-sembunyi. Wah, Bilal bin Rabah nih
sering kajian dengan saya nih. Nanti dia Islam nih. Langsung dia datang. Hei Mami Kalau, kenapa kamu melakukan itu pada budak kamu? Terserah saya. Ini kan budak saya. Kalau zaman perbudakan dulu, kalau majikannya mau melakukan apapun kepada budaknya, itu terserah. Orang tidak punya hak, orang tidak punya hak untuk melarang. Maka terserah saya, ini budak saya. Ya sudah, kata Abu Bakar, saya beli budak kamu. Saya beli. Berapa kamu jual? Terus apa kata Umayyah bin Khalaf? Ngapain juga kamu beli itu? Bila berapa tuh? Rambut keriting, kulit hitam kelam, hitam semuanya, gigi putih. Gitu. Untuk apa juga gunanya ini? Udah pemikirannya aneh, udahlah, saya jual dengan harga sekian. Gitu kan? Mahal tuh. Harganya sekian, mahal tuh. Udah saya beli. Dibeli sama Abu Bakar. Dilepaskan, dibeli. Apa kata Umayyah? Sebenarnya dah, gitu kan? Bisa nih saya kasih gratis kepada kamu nih. Saking dekatnya gunanya. Abu Bakar balas ya. Kalau kamu naikkan harga dia ini 2 kali lipat bahkan lebih daripada itu, saya sanggup beli. Ini dah. Karena Abu Bakar ini pengusaha dia. Hartanya banyak. Maka penting umat Islam punya banyak harta. Biar kita bisa bantu agama Islam. Agama Islam ini sangat membutuhkan orang-orang yang mau berjihad dengan harta dan jiwa. Kalau kita tidak sanggup ikut serta menolong agama Allah dengan jiwa kita, dengan harta, ya, maka selamatlah bila Rabah tadi masuk Islam. Dan dia menjadi tokoh dia, tokoh besar dia. Sampai hari ini kalau orang azan pasti Bilal nyebut namanya. Siapa Bilalnya? Padahal dia bapaknya, dia bukan Bilal namanya, kan? Itu luar biasa. Amal jariah Abu Bakar Siddiq tuh. Kalau Abu Bakar Siddiq itu, masya Allah, banyak sekali amal jariah beliau tuh. Bahkan pernah nanti dalam peperangan itu beliau infakin semua hartanya amal jariah. Masya Allah kan. Nah ada juga nih sahabat lain yang namanya Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad ini dia pekerjaannya tuh tukang besi itu, bikin dari besi, bikin pedang, bikin alat-alat pedang itu, alat-alat perang. Ya dengan panas gitu kan. Suatu hari majikannya tahu dia tuh masuk Islam. Selesai. Di tempat dia manggang besi itulah Khabbab tuh dipanggangin. Macam barbecue gitu. Iya. Itu kulitnya melepuh. Melepuh itu. Keluar cairan dan tubuhnya tuh. Dalam rangka apa? Keluar dari Islam. Tapi Khabbab tidak mau keluar dari Islam. Disiksa bisa-bisa. Tapi nanti dia bebas. Nah, itu jadi di fase dakwah terang-terangan. Memang seperti itu terus ya kejadiannya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apa sih apa strategi Rasulullah SAW untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara seperti ini? Ini kalau macam itu disiksa terus nih umat ini kan. Maka Rasulullah nanti akan mengatur strategi di mana nanti kaum muslimin mulai bisa bergerak kembali dan bisa menata kembali, bahkan Nabi Muhammad nanti akan bisa berdakwah lebih leluasa. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah ya. Ini udah lebih 1 jam nih kita bahas. Semoga menambah wawasan kita tentang keislaman. Mungkin menambah giroh kita ya, nambah semangat kita nih. Kita nih mungkin belum apa-apanya. Apa ya kontribusi yang pernah kita lakukan untuk agama Islam mungkin masih sedikit. Maka ayo kita nambah kualitas diri kita tambah. Mana tahu diri kita ini punya manfaat yang besar bagi umat ini. Kalaupun bukan dengan ilmu kita, dengan jiwa kita, dengan otot kita, mungkin dengan harta kita, atau mungkin dengan medsos kita. Itu bisa kita lakukan. Ya. Walau bisawab, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.